Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Pemimpin Keluarga. Dalam Yosua 24 ayat 15 dituliskan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam ayat ini terlihat bagaimana peran Yosua sebagai pemimpin bagi keluarganya. Ia memilih untuk beribadah, ia dan keluarganya. Yosua membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Suami ditetapkan sebagai kepala istri atau kepala keluarga. Efesus 5 ayat 23 dituliskan, "Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Salah satu peran suami adalah sebagai pemimpin keluarga. Ia menentukan arah keluarga, mengambil keputusan penting dalam keluarga. Namun perlu diingat, suami perlu melibatkan istri dengan berdiskusi, dengan mendengarkan pendapat istri, karena istri adalah penolong. Kepemimpinan keluarga yang diajarkan dalam Alkitab itu didasarkan pada kasih, pada kerendahan hati yang melayani dan teladan. Selain sebagai pemimpin keluarga, peran seorang suami juga adalah sebagai pemimpin rohani. Suami menjadi pintu masuk perjanjian dengan Tuhan, dan melalui suamilah berkat Tuhan akan mengalir pada keluarganya. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin rohani, suami harus lebih dewasa secara rohani. Suami harus mengajar, mendidik keluarga, terutama anak-anak, dalam ajaran Tuhan. Suami juga harus menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya dalam hal ibadah, dalam hal iman, dan juga ketaatan kepada Tuhan. Selain itu, suami harus berdoa untuk istri, untuk anak-anak, agar mereka dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Dan suami harus rela berkorban seperti Kristus demi melindungi, membahagiakan, dan juga untuk keselamatan keluarganya. Dalam Efesus 5 ayat 25-27 dituliskan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Itulah peran seorang suami. Kemudian bagaimana dengan istri? Istri adalah penolong yang sepadan. Kata penolong dalam bahasa Ibrani adalah ezer, yang memiliki arti bantuan, kekuatan, pendukung, pelindung, sahabat. Kata sepadan dalam bahasa Ibrani adalah kenegdo, yang artinya berpasangan, setara, sejajar. Artinya istri adalah mitra yang setara dengan suami, bukan bawahan. Istri memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Walaupun Alkitab mengakui perbedaan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, tetapi istri itu adalah setara dengan suami. Sebagai penolong dapat diartikan sebagai pasangan hidup yang mendampingi, yang melengkapi, karena suami istri masing-masing punya kekurangan, saling membantu, saling menopang, saling mendukung suami dalam menjalani kehidupan pernikahan. Jika suami tidak berfungsi atau tidak mengambil peran sebagai pemimpin, maka peran pemimpin boleh diambil oleh istri. Karena keluarga harus ada pemimpin, asal tidak disengaja atau diambil paksa. Kemudian bagaimana jika suami tidak berfungsi sebagai kepala keluarga? Contohnya mungkin karena meninggal dunia, karena cerai, karena tidak bertanggung jawab, ataupun karena tidak punya bakat untuk memimpin, tidak berwibawa, dan juga tidak seiman. Bagaimana jika tidak berfungsi sebagai kepala atau pemimpin dalam keluarga? Maka istri bisa menjadi pemimpin. Dan jika istri Kristen menjadi pemimpin, perlu diingat bahwa istri harus tetap menghargai suami sebagai pemimpin, termasuk kepada suami yang tidak bertanggung jawab. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2 dituliskan, "Demikian juga kamu, hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, meskipun istri yang memimpin dalam keluarga, tetapi istri harus tetap menghargai suami sebagai pemimpin, dan diharapkan dengan kesalehan istrinya, suaminya bisa dimenangkan. Dan istri bisa menjadi teladan dan panutan bagi seisi rumahnya, terutama bagi mereka yang tidak seiman. Dan jika istri Kristen menjadi pemimpin dalam keluarga, ia harus berdoa, mendoakan pasangan dan juga seisi rumahnya. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana istri yang menjadi pemimpin dalam keluarganya. Contohnya ada Esther. Esther adalah seorang wanita Yahudi dan suaminya adalah seorang raja kafir. Esther ini berpuasa dan menyelamatkan bangsanya dan menghindarkan suaminya untuk membunuh bangsa pilihan. Ada juga Abigail. Abigail adalah seorang perempuan bijak dan cantik, tapi Nabal suaminya adalah seorang yang kasar dan jahat. Ketika Daud marah dan hendak membunuh Nabal, Abigail menemui Daud dan menyelamatkan suaminya, dan sekaligus menghindarkan Daud akan hutang darah. Abigail mengambil alih peran sebagai pelindung keluarga. Otoritas pimpinan keluarga ada pada suami sebagai kepala keluarga. Istri sebagai penolong punya peranan yang sangat penting bagi suami dan keluarganya, dan berkewajiban untuk tunduk dan menghormati. Jika keduanya mengambil kedudukan peran masing-masing dan menjadikan Yesus atau Allah sebagai pimpinan keluarga yang tertinggi dan sang pemilik, maka itu berarti keluarga ada dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Maka keluarga akan diberkati dan akan menjadi keluarga bahagia. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bawa keluarga kita dalam doa kita. Mari kita minta Tuhan untuk selalu menuntun, memampukan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, untuk bisa berperan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya keluarga kita bisa berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.